Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, langsung mulai saja ya. Tadi kan ada saudara dari Malaysia nge-DM saya dan kirim sebuah link video melalui DM saya. Dari thumbnail videonya sangat bikin geram dan bahlul. Thumbnailnya ini menuliskan Malaysia lumpuh total, Jenderal Andika pimpin penyerangan besar-besaran. Setelah saya lihat videonya, ternyata itu video yang sebelumnya saya lihat di Facebook. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Di situ kan posisinya rapat. Akan tetapi rapatnya itu bukan membahas penyerangan ke Malaysia, akan tetapi rapat membahas penyerangan KKB terhadap TNI di Papua. KKB itu artinya kelompok kriminal bersenjata yang di Papua itu loh. Tapi channel ini memutarbalikkan fakta seolah-olah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membahas penyerangan terhadap Malaysia. Itu salah besar. Ini channel bahlul ini, betul-betul provokasi nih, minta ditembak nih. Sampai-sampai saudara Malaysia ini nge-DM saya seperti ini. Betul ke nih Bang Sunan, Indonesia nak serang Malaysia. Gara-gara engkau provokasi, orang jadi risau. Kenyataannya hubungan Indonesia dan Malaysia itu baik-baik saja dari segi tentara Malaysia dan Indonesia. Tidak ada masalah, tidak ada problem. Akan tapi sama channel ini diputarbalikkan. Please sahabat-sahabat Malaysia, dimanapun kalian berada, kalau terjumpa-jumpa channel seperti ini ya, jangan terpengaruh. Ini hasutan, provokasi. Oke, saya akan lihat videonya sedikit. Tahan apa Sunan, sabar, harus banyak-banyak istighfar. Kalau lihat-lihat video seperti ini, saya udah tengok sedikit, nggak banyak, sedikit. Dari awal saya lihat itu udah emosi saya. Kok ada channel seperti ini gitu. Oke, jangan lama-lama, kita akan lihat. Tidak biasaan ini, pola yang tidak biasa dan serangan-serangan yang agresif hanya dalam hitungan jam, ternyata memang kemudian ada konfirmasi bahwa ada korban pada saat pasukan kita juga membalas. Setelah diserang, pasukan kita membalas, dan berarti ada dari anggota mereka kelompok bersenjata yang kena. Berarti pilihan sulit yang tidak bisa dihindari oleh pasukan kita, di mana kita terpaksa harus melumpuhkan karena memang kita dalam posisi yang diserang. Saat ini militer Indonesia telah memasang 200 rudal jarak jauh berbagai varian di sekitar Selat Kuala Lumpur. Adapun target utama antara lain Gedung Parlemen, Pusat Pemerintah Ahmad Baidowi, Menara Petronas, serta beberapa objek vital lainnya. Peluncuran rudal-rudal tersebut segera dilakukan apabila Malaysia kembali membuat ulah terkait dengan klaim atas warisan tradisional budaya Indonesia maupun pelanggaran teritorial baik disengaja maupun tidak disengaja. Pejabat militer Indonesia. Semoga mbaknya nih yang ngomong ini, yang cakap ini, yang bicara ini lihat video saya. Dengarkan baik-baik ya. Kamu boleh cari duit, tapi caranya jangan seperti ini. Kamu tuh betul-betul nyata provokasi. Jenderal Andika Perkasa itu rapat membahas tentang penembakan KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua yang menembak TNI dan menewaskan beberapa TNI, Tentara Nasional Indonesia di Papua sana. Akan tetapi kamu seolah-olah ini penyerangan terhadap Malaysia. Gila, sontoloyo, bahlul. Allah, janji nggak emosi. Tapi sudah keterlaluan, sudah melampau nih channel nih. Ya Allah. Nyatakan siap akan membombardir Kuala Lumpur dan menginvasi Malaysia jika negara itu nggak kembali mungkin itu terjadi. Melakukan klaim budaya maupun pelanggaran batas teritorial. Rencana agresi militer dengan sandi Operasi Genyang Malon berada di luas di masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan negara yang mendapat kemerdekaan hadiah dari UK itu telah mendorong kebijakan militer Indonesia menjadi lebih agresif
dengan mengandalkan preemptive strike terhadap Malaysia. Untuk mendukung operasi tersebut, militer Indonesia sudah menyiapkan skenario militer, logistik Tipu persenjataan, semuanya. melakukan latihan agresi, Bohong serta kau tuh. mempersenjatai milisi di sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia. Operasi yang ditujukan untuk memberikan efek jera kepada Malaysia yang selalu membuat ulah tersebut mendapat respon yang baik dari berbagai kalangan domestik maupun internasional. Adapun skenario militer yang bocor di masyarakat sebagai berikut. Bila Malaysia kembali melakukan klaim sepihak baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka Indonesia tak perlu mengirimkan nota protes ke pemerintah Malaysia. Akan langsung meluncurkan Otakmu itu udah dangkal apa? Kalau misalkan ada permasalahan dari segi budaya atau dari segi perbatasan, itu pasti dibicarakan oleh masing-masing kepala negara. Nggak semudah itu asal perang-perang aja. Gila kali lo ya. Saya nggak habis pikir di isi kepala otak kamu. Kemungkinan kamu kebanyakan makan otak udang jadi mampet. Jadi kamu itu bikin konten yang nggak logik, men. Nggak logik. Paham nggak? meluncurkan rudal 200 rudal ke jantung kota KL. Prioritas target adalah gedung pemerintahan dan parlemen, stasiun TV dan radio, Kacau nih dan channel ini. menghancurkan beberapa objek telekomunikasi lainnya seperti internet dan jaringan telepon seluler. Keadaan ini akan mengisolasi KL sehingga militer Indonesia akan memiliki superioritas akibat rusaknya berbagai infrastruktur vital. Evakuasi WNI dan staf diplomatik akan dilakukan secara cepat, efisien, Kita ketawa berjamaah, dan yuk. tepat sasaran oleh militer Indonesia yang sebelumnya telah melakukan infiltrasi intelijen maupun politik melalui partai oposisi dan kelompok organisasi etnik minoritas. Milisi yang sudah dipersenjatai akan melakukan penyerangan-penyerangan mirror pada pos-pos militer Malaysia, menyebar ranjau, serta memberikan teror psikologis pada warga sipil, khususnya di Sabah, Sarawak. Prajurit yang terjun antara lain unit anti ranjau, anti kapal selam, anti kapal permukaan, anti serangan udara, bantuan tembakan kapal, terjun tempur, infiltrasi pasukan katak, dan intai amfibi marinir atau TAIFIB. Invasi ini akan melibatkan 10.000 tentara dari berbagai kesatuan, 51 kapal perang atau KRI, 4 Sukhoi TNI AU, serta beberapa Sepertinya channel ini atau suara di video ini itu utusan Dajjal. Jelas-jelas banget dia provokasi. Woi, sadar woi. Kayaknya ini orang Indonesia, akan tetapi bertopeng laknatullah. Kayaknya. senjataan taktis lainnya. Selain itu, serangan ini juga melibatkan 5 pesawat kasa, 2 Nomad, 5 helikopter, Bohong 18 kau. Koci, 4 hovercraft, Ada 32 tank amfibi, 25 truk, serta berbagai senjata strategis lain yang dimiliki Bohong. TNI AL. Berbagai senjata strategi KRI seperti rudal Exocet MM38, rudal Strela, Mariam 120 mm, 57 mm, 40 mm, torpedo Sud, bom laut, senjata RBU, dan senjata multigrade 40 laras dan senjata Howitzer 120 marinir akan dipakai. Perang diperkirakan tidak akan berlangsung lama mengingat TDRM tidak memiliki pengalaman perang yang dapat diandalkan. Militer Indonesia akan siap berperang secara gerilya maupun perang terbuka. Operasi Gayang Malon diperkirakan akan menghabiskan waktu maksimal 2 kali 24 jam. Gila. 2 pesawat Su-30 dan 5 pesawat F-16 mendapat tugas untuk menghancurkan infrastruktur yang masih Aduh, saya ini campur aduk di sini kawan-kawan ya. Mau ketawa iya, marah iya, geram iya. Yang nggak logik kata dia ialah untuk bisa menaklukkan atau mengalahkan Malaysia itu memerlukan waktu hanya 2 kali 24 jam. Berarti 2 hari. Aduh, dari cakap kamu aja nggak logik. Emangnya negara Malaysia itu sebesar negara apa sih? Emangnya sebesar ini, segini aja. Duh ya Allah, please jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kayaknya yang cakap ini nih orang gila nih, gak logik secara pemikiran. Sabar. Hanya memerlukan 2 kali 24 jam, 2 hari. Allah, sabar, sabar, sabar. Oke. yang masih tersisa di KL. Misi lainnya adalah untuk menghancurkan pangkalan militer Malaysia dan berbagai instalasi pendukung.
Sementara itu, 2 pesawat Su-27 dan 2 pesawat F-16 akan membumi hanguskan wilayah Sabah dan Sarawak. Keunggulan Indonesia atas matra udara, darat, dan laut akan memuluskan rencana invasi secara efisien tanpa mendapatkan perlawanan berarti dari TDRM. Kemudian, 10.000 tentara Indonesia dan artileri berat diturunkan ke KL dan kota sekitarnya dengan menggunakan ini pesawat video-video Hercules tengah latihan untuk diambil. melumpuhkan kekuatan organik yang mungkin Ini video-video masih latihan tersisa. ini para tentaranya. TDRM dan warga sipil yang tertangkap akan ditahan seperlunya untuk dijadikan tameng hidup. Pada level diplomatik, Indonesia akan memanfaatkan posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk melakukan kampanye negatif terhadap Malaysia. Lobby-lobby intensif akan dilakukan semaksimal mungkin untuk mengisolasi Malaysia secara politik dan mencegah DKPBB mengeluarkan resolusi. Beberapa konflik internasional akan dieksploitasi untuk mengalihkan perhatian dunia internasional. Kelihayan diplomat Indonesia yang terbukti handal serta memiliki jam tayang pengalaman diplomasi internasional yang panjang diyakini tidak akan mendapatkan kesulitan untuk mengatasi serangan diplomat Malaysia yang dikenal tidak pandai berdiplomasi. Tahap selanjutnya adalah membentuk pemerintah boneka atau shadow government di Malaysia yang berkiblat ke Jakarta, menghapuskan keanggotaan Malaysia di ASEAN dan beberapa organisasi internasional, membentuk pemerintahan yang demokratis, pluralis, dan manusiawi. Udah habis belum sih? Lama amat. Udahlah, males saya membahasnya. Channel-channel yang sampah seperti ini, benar-benar sampah nih channel ya. Tidak mendidik, mengarahnya ke provokasi. Udah jelas provokasi channel seperti ini. Harusnya channel-channel seperti ini itu musnah dari muka bumi ini, hilang, tidak ada sisa sedikit pun atau secuil pun. Tidak semudah itu asal perang-perang aja. Apalagi Indonesia dan Malaysia itu satu rumpun, satu akidah, sama-sama Islam. Kalaupun itu terjadi, amit, jangan sampai ya Indonesia dan Malaysia itu perang. Kalaupun terjadi, banyak warga Malaysia dan Indonesia tidak menyetujui peristiwa itu terjadi. Pasti. Karena di Indonesia banyak ulama, Malaysia banyak ulama. Masa iya negara mayoritas Islam perang? Apa kata orang yang nggak suka dengan negara kita yang harmonis, yang damai? Ini salah satunya yang punya channel ini. Kayaknya itu salah satu dari mereka tuh yang orang nggak suka negara kita damai. Kayaknya ini utusan laknatullah Israel Zionis itu kayaknya. Akan tetapi dia tinggalnya di Indonesia kayaknya. Dia bertopengkan wajah Indonesia. Akan tetapi di hatinya itu seperti iblis, seperti Zionis laknatullah. Video-video TNI tengah training atau latihan dia ambil. Seolah-olah TNI itu siap-siap menyerang Malaysia. Insaflah mbak, insaflah, khususnya yang punya channel ini. Kamu mendapatkan duit dari YouTube, tapi konten kamu itu provokasi sekali. Apakah berkah? Apakah halal? Itu sama aja kamu mengajak hal yang buruk kepada ramai orang, khususnya pengikut kamu. Pasti pengikut kamu banyak, yang nonton juga banyak. Ingat, kamu bikin konten seperti ini yang negatif, yang provokasi. Ketika kamu sudah wafat atau meninggal, selama video kamu masih dilihat orang, dan orang tersebut ikut terpancing emosi dan provokasi, dosanya terus mengalir ke liang lahat. Ingat tuh. Itu sebagai akidah Islam kalau dia Muslim. Kalau bukan ya terserah kepercayaan dia apa, ya kan? Saya yakin agama manapun itu tidak mengajarkan saling membenci, apalagi provokasi. Di suatu agama pasti itu mengajarkan tentang kebaikan, akan tetapi ya baik lagi ke manusianya itu, ya kan? Allah, insaf mbak, parah nih. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara-saudaraku di Malaysia, kalau lihat konten seperti ini jangan mudah percaya, skip aja. Pasti itu hoax atau provokasi gitu aja. Jangan diambil ke dalam hati atau bikin pusing kalian, jangan. Oke, janji sama saya, kita perangi berita-berita hoax atau provokasi. Kita skip, jangan lihat, apalagi sampai komentar di kolom komentar. Jangan sampai. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.